Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 tanda istri selingkuh. Nah, ini tanda-tandanya seperti apa sebetulnya? Karena tentunya tanda-tanda ini bisa terjadi dari berbagai pengalaman orang-orang terdahulu, bisa jadi memang hasil riset, bisa jadi seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai 8 hal tersebut. Hal yang memang mungkin seseorang menganggap bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda seseorang sedang memiliki selingkuhan atau sedang berselingkuh. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya dari Kang Kumis. Nah, kira-kira tanda-tanda awalnya ini seperti apa sih ketika seseorang itu memang mungkin sebagian orang meyakini bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda seseorang sedang selingkuh. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. Yang pertama biasanya adalah mulai malas. Malas di sini adalah banyak hal ya. Biasanya dari hal-hal kecil kita bisa pelajari bahwa pada saat itu seorang istri biasanya walaupun itu enggak semua, ada yang memang pada akhirnya menjadi tidak mau mencuci pakaian suami atau suami dilarang membantu istri dalam hal tersebut. Ini dua-duanya memang mirip ya, dan maksudnya memang sama. Nah, kemudian kemalasan yang kedua adalah malas melakukan hubungan dengan pasangan. Nah, sebetulnya simpel, bukan hanya sekedar ketika seseorang sedang berselingkuh lalu malas berhubungan dengan pasangan, itu tidak. Tapi tentunya di sini ketika seseorang malas melakukan hubungan suami istri dengan pasangan ketika bukan dalam masalah tersebut, biasanya dia berani menjelaskan apa masalahnya, dan mungkin ketika tidak enak badan kita bisa mengambil langkah, itu melakukan pijitan-pijitan kecil agar pada akhirnya si istri menyadari dan kemudian enak badan, lalu bisa jadi keduanya bisa melakukan hubungan suami istri pada saat itu. Ya, banyak hal. Jadi intinya di sini komunikasi menjadi jalur awal ya kebahagiaan atau ketidakbahagiaan pasangan. Jadi yang penting setiap permasalahan yang terjadi ini utarakan antara suami dan istri, jangan ada ketertutupan atau jangan ada dusta. Nah, ketika setiap permasalahan tentunya bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya sama-sama. Ini ketika kita lebih memilih bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Kemudian yang kedua adalah biasanya disadari atau tidak, pasangan mulai enggan ya, mungkin foto bareng di media sosial ya, mulai enggan menampilkan kebersamaan dengan pasangan, atau bahkan ketika sudah terlalu yakin, biasanya kalau sedang kuat-kuatnya pasangan rela menghapus foto pasangannya di media sosial. Nah, ini biasanya seperti ini kalau sudah terjadi, sudah artinya memang apa yang ia lakukan mungkin sedang berjalan santer-santernya, biasanya seperti itu. Karena sebagai pasangan yang baik, entah itu suami entah itu istri, tidak akan ada pasangan yang pernah madu ya memperlihatkan pasangannya di media sosial, selama itu memang bertujuan baik untuk memberikan contoh kepada yang lain. Artinya dari sisi keharmonisan tentunya di situ ada hal yang bisa kita petik. Ketika memang itu untuk kebaikan, kenapa takut ya. Lalu yang ketiga, apakah si dia atau si istri atau bahkan suami sekaligus dia lebih sering sebentar-sebentar mematikan ponselnya atau terjadi silent ponsel. Ini ketika memang itu sering dilakukan, artinya di sini bisa diambil kesimpulan bahwa takut apa yang sedang terjadi ini diketahui ya, karena tentunya ketika tidak melakukan itu mungkin akan banyak waktu yang dihabiskan di media sosial. Nah, sementara mungkin mereka berusaha bagaimana agar hal tersebut tidak diketahui pasangan. Lalu kemudian yang keempat, biasanya dia menjadi berubah peran terhadap suami. Bisa menganggap suami, bisa menganggap teman pada saat itu. Ya, karena ketika
dibedakan ya antara suami istri dengan teman, ini jelas jauh berbeda ya. Karena ketika sudah namanya istri, ketaatan terhadap suami ini mungkin menjadi hal yang memang harus diutamakan. Tapi ketika sudah teman, ini agak sedikit berbeda. Nah, ketika perubahan dari pasangan menjadi teman, ini memang sudah tidak seharusnya. Berbeda ketika orang beranggapan bahwa ini suami saya sekaligus teman. Ya, ini kan beda. Tapi ketika ini teman saya, bukan suami saya, ini beda lagi ya. Jadi perhatikan makna-makna itu. Tapi ketika seorang suami sudah dianggap teman, ini beda lagi ceritanya. Kemudian yang kelima adalah terjadinya jam kerja yang molor, lebih panjang ya. Biasanya ketika awal-awal, biasanya seseorang berani mengatakan dengan alasan bahwa ia memang lembur. Nah, tapi mungkin tolong diperhatikan apakah memang lemburnya yang terus-menerus sebagai seorang pasangan terlihat adakah peningkatan secara finansial. Ketika bicaranya lembur, ngomongnya lembur, pamitnya lembur, tapi penghasilan justru berkurang, ini tentunya bolehlah didiskusikan dengan pasangan. Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Lalu yang keenam adalah ingin selalu tahu tentang keberadaan pasangan, tapi tidak mau diketahui di mana si dia. Ini kan tidak adil ya. Jadi hal ini pun sebetulnya mungkin kenapa ditanyakan terus-menerus bukan berarti tanpa tujuan ya. Ini Anda tentunya udah paham. Karena kalau ini kita bahas secara detail terlalu lama ya. Kemudian yang ketujuh adalah tiba-tiba dia mulai sering berolahraga. Nah, ini berarti bisa jadi hal ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi fisik ya. Ketahanan fisik maupun bentuk tubuh. Pada akhirnya ia pikirkan ya, tiba-tiba dia menjadi sering melakukan olahraga di pagi hari ya. Nah, hal ini apakah mengajak suami atau tidak? Ini permasalahannya. Ketika memang itu dilakukan setiap hari dan mengajak pasangan, anak dan sebagainya, ini tidak jadi masalah. Namun ketika hal itu dilakukan secara sendiri padahal dia memiliki seorang pasangan, ini mungkin perlu didiskusikan ya. Ya, mungkin ketika kedekatan seseorang dengan selingkuhannya ini sudah mulai dekat ya, tapi dia bingung bagaimana harus mengakhiri dengan si dia ya, artinya dengan justru biasanya berpikir bagaimana mengakhiri dengan pasangan yang sah. Ini kan hal yang keliru ya, karena memang biasanya ketika sudah berjalan lama seseorang pada akhirnya akan meminta komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini buat terutama saya sendiri dan juga teman-teman, jangan pernah mengorbankan sesuatu yang sudah jelas demi mendapatkan hal yang belum jelas. Lalu kemudian yang kedelapan adalah biasanya dia menuduh pasangannya selingkuh. Hal ini sebetulnya dilakukan adalah untuk agar ada kerenggangan. Karena mungkin dia sudah berupaya berbagai cara, tapi Anda atau pasangannya ini tetap biasa saja. Bisa jadi seperti itu. Pada akhirnya dia melakukan trik terakhir, yaitu menuduh pasangan selingkuh. Otomatis dong, hal ini secara umum akan mudah menciptakan sebuah konflik kecil. Ya. Nah sahabat, itulah 8 hal yang tentunya harus kita pahami sama-sama. Siapa tahu memang bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.